Gerbang gaib ibu kota kerajaan Majapahit. Pusat kerajaan Majapahit berada pada ujung bawah suatu kipas aluvial pada ketinggian 30–40 meter di atas permukaan laut. Di sebelah utaranya terhampar dataran banjir Kali Berantas. Sedang di sebelah selatan dan tenggaranya sejauh kurang lebih 25 km menjulang tinggi komplek Gunung Anjas-Moro, Arjuna, Penanggungan, dan Welirang dengan ketinggian antara 2000 dan 3000 meter. Kota Majapahit sekitar tahun 1416 sampai 1434 tidak lagi terletak di tepi Kali Berantas, tetapi telah bergeser ke arah barat daya sejauh perjalanan darat sedikitnya setengah hari. Sebenarnya dari Uraian Prapanca kita dapat menyimpulkan bahwa ibu kota Majapahit pada zaman keemasannya itu sudah tidak lagi terletak ditarik di tepi Kali Berantas. Hal ini disebabkan tidak satupun kalimat prapanca dalam bait-bait Negara Kertagama yang menyebutkan atau memberi petunjuk bahwa ibu kota Majapahit terletak di tepi Kali Berantas. Seperti diketahui, sumber-sumber yang menyebutkan bahwa ibu kota Majapahit terletak di tepi Kali Berantas hanya kitab Pararaton dan berita Cina dari zaman dinasti Yuan. Kedua sumber tertulis tersebut memberikan keterangan mengenai masa awal dari Majapahit ketika Raden Wijaya belum menjadi raja. Ibu kota kerajaan Majapahit terletak di dataran rendah Berantas, sedang pusat sakral kerajaan yaitu Panataran terletak jauh di pedalaman di tengah-tengah daerah pegunungan, kurang lebih 90 km dari ibu kota. Hal ini erat hubungannya dengan dua proses perubahan yang berlangsung sekaligus pada saat itu. Proses pertama sering dinamakan proses rejavanisasi, yaitu yang terkait dengan menguatnya kembali unsur budaya pemujaan leluhur. Proses kedua ialah perkembangan hubungan antarregional dan internasional yang maju pesat pada zaman kerajaan Majapahit sebagai dampak dari situasi umum di Asia Tenggara yang sangat menguntungkan bagi stabilitas ekonomi. Unsur bangunan yang terdiri dari sejumlah prasasti, angka tahun pada batu-batu nisan yang ditemukan di daerah Trowulan, sebagian besar juga berasal dari masa sebelum Majapahit. Adapun 3 prasasti juga ditemukan di sana seperti prasasti Alasantan, Hamban, dan prasasti Haraha. Sebenarnya dalam penataan ruang atau bangunan kerajaan Majapahit terdapat 4 macam acuan, yaitu 1. Penataan yang mengacu kepada arah absolut, contohnya berorientasi kepada mata angin, keletakan gunung, puncak gunung, gunung tertinggi, dan juga ke arah laut. 2. Penataan berdasarkan posisi relatif. Contohnya dalam penataan ini terdapat lokasi titik tengah yang bersifat relatif, bisa dipindah-pindahkan. 3. Penataan berdasarkan posisi hierarkis. Dalam hal ini terdapat konsep adanya ruang atau bangunan utama, bangunan peringkat kedua, ketiga, dan pelengkap lainnya. 4. Penataan berdasarkan posisi struktural. Maksudnya adalah dengan memandang urutan ruang tertentu yang sudah pasti dan tidak bisa diubah-ubah bagaimanapun posisinya. Di area Madyaning Madya, kawasan tengah dari sistem Sangamandala terdapat kolam Sagaran. Maka sangat mungkin dulu pernah ada bangunan di tengah tersebut. Penataan Sangha Mandala yang telah disesuaikan dengan arah mata angin Empu Prapanca tersebut ternyata banyak yang sejalan dengan fenomena arkeologi yang terdapat di situs Trowulan.
Banyak kawasan dalam Sangha Mandala tersebut ternyata mempunyai temuan arkeologi yang sesuai dengan konsep kesucian dan konsep dewata yang mengampu kawasan tersebut. Empu Prapanca dapat saja secara sadar menyesuaikan arah keletakan ideal dewa-dewa penjaga mata angin atau Astadikpalaka dengan kondisi Majapahit sendiri. Jika memang Majapahit dulu berlokasi di Trowulan, maka Prapanca kemudian menyesuaikan arah dan keletakan Astadikpalaka tersebut dengan keadaan geografis Trowulan. Nampaknya Prapanca secara sadar telah memutar arah keletakan Astadikpalaka itu disesuaikan dengan kedudukan laut dan gunung dari Trowulan. Maka terjadilah mata angin yang diputar itu menjadi arah. 1. Timur geografis dipandang sebagai arah utara. 2. Tenggara geografis menjadi arah timur laut, terdapat rangkaian pegunungan Arjuna, Welirang, Anjasmara, dan Penanggungan. Arah timur laut adalah yang terbaik karena disenangi para pertapa dan dewa-dewa. Arah itu menuju Kayangan. Arah ini dijaga oleh Isyana yang kelak disebut dengan Siva Mahadewa. 3. Selatan menjadi timur. 4. Barat daya menjadi tenggara. 5. Barat menjadi selatan. 6. Barat laut menjadi barat daya. 7. Utara menjadi barat, tempat bersemayamnya Varuna atau dewa laut. Maka hal itu sesuai karena di arah utara yang telah menjadi barat itu terdapat Laut Jawa. 8. Timur laut menjadi barat laut. Dalam hal letak Astadikpalaka di arah mata angin, yang menjadi titik tengahnya adalah Gunung Mahameru. Menurut ajaran Hindu, gunung itu berada di tengah benua Jambudipa yang dikelilingi oleh 7 samudra atau segara, dan rangkaian pegunungan berselang-seling membentuk melingkar. Demikianlah apabila konsep penataan Astadikpalaka tersebut hendak diletakkan di Trowulan, maka dicari dulu simbol titik tengah situs tersebut. Maka tidak perlu berlama-lama mencari lokasi titik tengahnya, karena sejak dulu telah diketahui adanya kolam segaran yang merupakan simbol samudra. Selain itu, diduga bahwa di tengah segaran dulu terdapat bangunan suci yang merupakan representasi dari Gunung Mahameru. Bangunan tersebut dari bahan yang mudah lapuk dengan atap prasada atau berbentuk seperti menara menjulang tinggi. Pada masa Majapahit abad ke-14 sampai 15 Masehi, tradisi dan pencapaian kebudayaannya cukup maju. Dalam hal ini, mungkin ada pihak yang menjadi subordinatif di bawah kekuasaan Majapahit, akan tetapi bentuk karya sastranya juga tetap bernafaskan keagamaan. Para kawi dan pujangga waktu itu agaknya dapat mengubah secara bebas tanpa ada tekanan dari manapun. Sejauh yang dapat ditelaah, tidak ada karya sastra dengan nuansa perlawanan kepada Raja Majapahit. Artinya tidak ada golongan yang mengadakan perlawanan lewat karya sastra masa itu. Bentuk perlawanan, kalau dapat dikatakan demikian, dinyatakan dalam ungkapan sindiran yang ditulis dalam beberapa bait saja. Namun secara umum, isi Nagarakertagama merayakan kemegahan Majapahit di bawah Hayam Wuruk. Empu Prapanca mendeskripsikan tentang Wanguntur setelah memperbincangkan bagian depan komplek keraton yang kiranya menghadap ke utara. Maka dapat diketahui keraton Majapahit menghadap ke utara adalah berkat pernyataan Nagarakertagama Pupuh 82
yang antara lain menyebutkan adanya pintu gerbang di utara komplek keraton yang luar biasa perkasa. Pintu besinya dilengkapi dengan berbagai hiasan indah. Pintu gerbang itulah yang disebut cungkup panjang, sedangkan gerbang-gerbang lainnya tidak diuraikan lagi keadaannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pintu gerbang utara itu merupakan pintu gerbang utama. Artinya lagi, komplek Istana Majapahit menghadap ke utara. Selain itu, juga diketahui bahwa lapangan Wanguntur terletak di sisi utara keraton dan keraton menghadap ke arah utara, yakni ke arah tanah lapang yang dinamakan Wanguntur. Keadaan bangunan istana yang menghadap utara ke arah tanah lapang terus dipertahankan hingga masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Misalnya yang terdapat di komplek Keraton Kasepuhan Cirebon, Keraton Surosowan di Situs Banten Lama, Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tanah lapang yang berada di bagian depan istana itu kemudian dinamakan dengan alun-alun. Agaknya konsep alun-alun yang berada di depan bangunan tempat tinggal penguasa terus dipertahankan. Oleh karena itu, setiap kota di Jawa, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa yang dikembangkan dalam masa penjajahan Belanda, selalu mempunyai tanah lapang yang dinamakan alun-alun. Hasil penelitian memastikan bahwa ibu kota Majapahit dikelilingi oleh jaringan jalur air yang lebar dan dalam, serta mempunyai jalan keluar ke arah barat menuju ke Kali Brantas. Adapun sumber airnya berasal dari sungai-sungai yang ada di sebelah selatan ibu kota. Dulunya melalui interpretasi foto udara yang pankromatik, ditemukan pula jalur-jalur yang saling tegak lurus di antara reruntuhan bangunan kota Sekaran, Sumur Upas, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Wringin Lawang, dan sebagainya. Kemudian dengan teknik geolistik tadi skalanya menjadi jelas. Jalur-jalur lurus yang semula diduga jaringan jalan raya berupa pergerasan tanah ternyata salah belaka. Isinya justru endapan lumpur basah. Adapun bangunan di sekitarnya sekarang berupa sisa-sisa bata yang digali oleh penduduk untuk bahan bangunan baru. Stabilitas keamanan dan politis berpengaruh erat terhadap lamanya Majapahit menjadi ibu kota kerajaan. Sejak Raden Wijaya naik tahta pada akhir abad ke-13 sampai akhir abad ke-15, ibu kota kerajaan rupanya tidak pernah dipindahkan. Sangat disayangkan bahwa tidak mewarisi data yang pasti mengenai bentuk dan struktur kota itu. Tersisa hanyalah sebuah tulisan dari Prapanca dan beberapa hasil penggalian di Desa Trowulan yang belum dapat dipastikan 100% sebagai lokasi bekas ibu kota Majapahit. Sejak ditemukannya kitab Nagarakertakama di Pulau Lombok pada 1902, banyak ahli sejarah yang berusaha untuk membuat peta ibu kota Majapahit berdasarkan uraian Prapanca tersebut. Salah satu usaha pertama untuk membuat rekonstruksi kota Majapahit dilakukan oleh Keren antara 1905 dan 1914. Hasil usahanya lalu dipublikasikan Ken dan Purbacaraka. Kedua publikasi yang hanya memuat sebuah sketsa kasar ibu kota Majapahit tersebut kemudian dikritik dan diperbaiki oleh Sutterheim dan Piket 1960 sampai 1963. McLenpon menganggap peninggalan-peninggalan yang ada di Trowulan adalah bekas ibu kota kerajaan Majapahit, tetapi Sutterheim tidak menyetujui hal itu dan mengambil bentuk pura kelungkung sebagai struktur dasar. Piket tidak setuju dengan Sutterheim
dan membuat sesuatu peta rekonstruksi berdasarkan struktur ruang yang dualistis. Di dalam negara Kertagama, Prapanca memakai istilah pura untuk seluruh keraton kompleks. Jadi yang termasuk pura bukan saja istana raja yang sakral atau puri dan alun-alun atau wanguntur, tetapi juga kompleks para pendeta, pejabat, dan sebagainya. Seluruh bangunan yang termasuk bagian dari pura dikelilingi oleh sebuah tembok yang oleh Prapanca disebut sebagai kota. Sedangkan nama yang dipakai oleh Prapanca untuk menyebut seluruh daerah yang termasuk pusat kerajaan Majapahit adalah negara. Inti pusat kerajaan Majapahit terdiri dari sebuah sentrum ganda dan terdapat beberapa daerah suci. Salah satu yang terpenting ialah tempat pemujaan yang terletak di sebelah timur alun-alun lor. Di tengah-tengah komplek pemujaan itu terdapat sebuah vihara Siva lengkap dengan tempat untuk menjalankan upacara pengorbanan. Menurut Mike Lenpon, luas seluruh kota Majapahit kurang lebih 8–9 km persegi dan tidak mempunyai benteng kota, hanya istana raja saja yang mempunyai benteng. Keraton Majapahit terdiri dari 3 bagian dan bagian timur digunakan untuk tinggal. Di pelataran yang terletak di tengah-tengah kompleks istana terdapat bangunan-bangunan terpenting. Dengan pembagian kota menjadi area sakral dan area profan, Mike Lenpon memperlihatkan adanya unsur-unsur atau bangunan-bangunan lain yang menunjukkan adanya kontinuitas antara zaman Majapahit dengan zaman Mataram. Setelah meneliti Orion Picket mengenai struktur kota Majapahit, akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa konsepsi mikrokosmos yang berlaku pada zaman Majapahit merupakan sebuah konsepsi yang mempunyai 2 prinsip dasar, yaitu prinsip mikrokosmis dualistis dan prinsip makrokosmis atau hierarkis. Pada dasarnya, pembagian wilayah kota menjadi satuan-satuan teritorial pada sistem perkampungan di kota-kota Jawa, baik pada zaman Majapahit maupun pada periode sesudah itu, dilaksanakan dengan prinsip menerapkan prinsip mikrokosmis hierarkis yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sifat hubungan antara satuan-satuan teritorial tersebut. Sistem pembentukan satuan-satuan teritorial yang lebih kecil di Majapahit adalah sebuah sistem tata ruang yang terpadu, di mana beberapa satuan-satuan teritorial yang lebih kecil pada saat itu digabung menjadi satu akan membentuk satuan mikrokosmis yang tingkatannya lebih tinggi. Perkampungan-perkampungan yang berada di sebelah utara kota pesisir seringkali merupakan satuan teritorial yang dikembangkan berdasarkan hubungan kerja. Walaupun faktor etnis religius pada awalnya memainkan peranan yang penting, tentu saja setiap perkampungan itu secara internal mempunyai struktur hierarkis. Tetapi hubungan antara kepala kampung dengan penghuni lainnya bukan hubungan kaula gusti, seperti struktur hierarkis pada sebuah keraton Majapahit. Tidak adanya sebuah pusat kekuasaan yang tunggal memperjelas bahwa secara keseluruhan kota Majapahit tidak dibentuk berdasarkan prinsip mikrokosmis hierarkis. Airlangga membagi wilayah kerajaannya menjadi 2 bagian sehingga merugikannya masing-masing. Panjalu sebagai gudang beras hasil dataran rendah Kediri dan lokasinya di pedalaman Jawa Timur. Janggala menguasai pelabuhan-pelabuhan di Laut Jawa, akan tetapi tidak menguasai daerah pedalaman secara geografis dan ekonomis.
Pembagian dua yang sial ini akhirnya mengalami perubahan setelah pihak Kediri atau Panjalu berhasil merebut delta Sungai Berantas, sehingga terbuka baginya untuk mulai mengembangkan suatu kombinasi negeri agraris maritim yang kemudian dapat melebarkan sayap kegiatannya ke Nusantara bagian timur. Adapun Jenggala makin menyempit ke wilayah Singasari yang mata pencahariannya melulu agraris. Kemudian Kertanegara mewarisi keadaan yang diciptakan oleh Ranggawuni, tetapi berupa negara kombinasi yang setengah sempurna. Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Dalam Prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu Daha, Jagaraga, Kabalan, Kahuripan, Kembang Cenar, Keling Gapura, Matahun, Pajang, Singapura, Tanjung Pura, Wengker, Tumapel, dan Wirabumi. Makna yang lebih mendalam adalah bahwa di dalam konsep ruang di Jawa yang paling diutamakan bukan batasan teritorial, tetapi struktur hubungan antara elemen-elemen pembentukan ruang. Pertanyaan utama yang harus dipecahkan bukan elemen-elemen mana yang berada di dalam dan yang mana harus berada di luar batas, tetapi bagaimana struktur hubungan antara elemen-elemen pembentukan ruang dan di dalam menghubungkan elemen-elemen tersebut satu sama lain. Prinsip mikrokosmis dualistik lah yang diterapkan. Prinsip kontradiksi yang dualistis mempunyai hakikat yang lebih mendasar dibandingkan dengan prinsip mikrokosmis hierarkis dalam bentuk sistem bilangan 4. Berlainan dengan prinsip mikrokosmis hierarkis, prinsip mikrokosmis dualitis tidak dapat digunakan untuk menentukan keutuhan satuan ruang yang terbatas. Dengan menggunakan prinsip tersebut, kita hanya bisa menentukan letaknya di Majapahit dalam bentuk sakral, tetapi tidak bisa menentukan batasannya. Cara orang Jawa Majapahit dalam abad ke-14 menyucikan ruang bukan saja berbeda dengan cara pada zaman Jawa Pertengahan abad ke-8 sampai ke-12, tetapi bahkan merupakan kebalikannya. Hakikat demokrasi konsepsi keruangan Jawa Timur itu ditunjang pula oleh ketiadaan tembok yang melingkari kota Majapahit. Absennya tembok kota selalu merupakan tanda eratnya hubungan antara kota dan daerah. Selain juga membuktikan bahwa penduduk kota tidak mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan adanya kemungkinan serangan dari daerah belakang. Dari faktor-faktor di atas, dapat diduga bahwa pada zaman Majapahit, hubungan antara kota dan daerah pedalaman, antara pusat dan daerah sekelilingnya hampir bebas dari ketegangan. Majapahit sebagai kerajaan besar yang sangat luas wilayah kekuasaannya dan memiliki hubungan dagang dengan luar negeri, tentunya memiliki pusat perkotaan. Daerah Trowulan ditinjau dari kondisi geografisnya mempunyai kesesuaian lahan sebagai daerah pemukiman perkotaan. Hal tersebut didukung oleh topografi yang landai, material penyusun yang berupa endapan fluvio-vulkanik, memiliki daya dukung yang kuat, stabil, dan subur. Drainase sebagian besar baik, air tanah relatif dangkal dengan posisi sedang besar dan bebas dari proses geomorfik dari arah selatan.
Kondisi geografis Fisikan Trowulan pada masa kerajaan Majapahit tidak jauh berbeda dengan keadaan masa sekarang. Akibat berlangsungnya proses geomorfik, sudah barang tentu telah mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut belum menghilangkan kenampakan pada masa lampau. Perubahan yang terjadi adalah proses pengendapan dan erosi pada alur-alur sungai. Pengendapan bahan vulkanik juga pernah terjadi akibat letusan gunung api Kelut yang terjadi berulang kali. Lapisan bahan vulkanik tampak pada profil tanah hasil penggalian di dataran Pendopo Agung, lantai dan pondasi Kedaton dan Candi Tikus. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.